Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aliran filsafat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Ahmad Pratama, NIM 111, Pendidikan Informatika, Universitas Trunojoyo, Madura. Pertama, sebelum kita membahas apa saja sih aliran filsafat itu, kita ke prolog dulu. Filsafat itu sendirinya memberikan asumsi-asumsi dasar bagi setiap cabang ilmu pengetahuan. Demikian pula halnya dengan pendidikan. Ketika filsafat membahas tentang ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Ketika filsafat mempertanyakan konsep dari hukum, maka terciptalah filsafat hukum. Dan ketika filsafat mengkaji masalah-masalah dasar pendidikan, maka terciptalah cabang filsafat yang bernama filsafat pendidikan. Menurut Kneller, tahun 1971, halaman 4. Jadi, setiap bidang ilmu mempunyai landasan-landasan filsafat masing-masing. Unsur-unsur esensial dalam landasan filsafat pendidikan ada 3, yaitu apa saja? Ada ontologis, epistemologi, dan aksiologis. Kita masuk ke ontologis. Landasan ontologis atau sering juga disebut landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditujukan untuk mensistemasikan konsep-konsep dan praktik pendidik yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Pengetahuan ilmiah mengenai pendidikan pada hakikatnya dilandasi oleh sesuatu pemikiran filsafati mengenai manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Pandangan tentang alam semesta, tempat manusia hidup bersama, dan pandangan tentang Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam semesta tersebut. Kemudian di sini Kneller pada tahun 1971 halaman 6 mengatakan bahwa ontologis adalah cabang filsafat yang bersifat spekulatif, membahas hakikat kenyataan terdalam. Ontologis mencari jawaban atas persoalan mendasar. Biasanya, adakah alam semesta ini mempunyai desain rasional atau hanya sesuatu yang tidak hanya ada maknanya? Apakah pikiran itu merupakan kenyataan dalam dirinya atau hanya sekedar sebentuk materi yang bergerak? Dan lainnya. Dengan kemunculan ilmu-ilmu empiris, banyak orang meyakini bahwa metafisika atau ontologis ini telah ketinggalan zaman. Temuan ilmu-ilmu empiris tampak lebih dipercaya sebab temuannya dapat diukur, sedangkan pemikiran ontologis tampaknya tidak dapat diverifikasi dan tidak bersifat aplikatif. Ontologis dan ilmu-ilmu empiris seolah merupakan dua bidang kegiatan yang berbeda. Jadi seperti itu. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui dan pengetahuan. Epistemologi sangat penting bagi para pendidik. Akinpelu pada tahun 1988 halaman 11 mengatakan bahwa area kajian epistemologi ada relevansinya dengan pendidikan, khususnya untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pencarian akan pengetahuan dan kebenaran adalah tugas utama baik dalam bidang filsafat atau epistemologi maupun pendidikan, sebagaimana dinyatakan oleh Dewey.
Hanya saja antara epistemologi dan pendidikan terdapat perbedaan dalam hal prosesnya. Pendidikan sebagai proses memusatkan perhatiannya pada penanaman pengetahuan oleh guru dan perolehannya oleh peserta didik, sedangkan epistemologi menggali lebih dalam sampai pada akar pengetahuan. Epistemologi membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, seorang yang berpaham idealisme berpegang pada keyakinan bahwa proses mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya adalah proses memanggil ide-ide yang telah ada dan bersifat laten dalam pikiran manusia. Metode pembelajaran yang tepat adalah dialog Socrates. Dengan metode ini, guru berusaha menstimulasi atau membawa ide-ide laten ke dalam kesadaran subjek didik dengan menanyakan pernyataan-pernyataan yang mengarah pada muncul ide-ide tersebut dalam dialog. Kita lanjut ke aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori, nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi adalah etika dan estetika. Etika menunjuk pada kajian filsafati tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai, keindahan, dan seni. Ontologis membahas tentang hakikat kenyataan terdalam, sedangkan aksiologi menunjuk pada preskripsi perilaku moral dan keindahan. Para pendidik selalu memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai dalam diri para subjek didik dan mendorong ke arah perilaku yang bernilai. Menurut Gutek tahun 1988 halaman 3. Secara umum, setiap orang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang membentuk perilakunya sepanjang hidup. Anak-anak secara terus-menerus diberitahu bahwa mereka harus melakukan atau tidak boleh melakukan hal-hal tertentu. Contohnya seperti cuci tanganmu sebelum makan. Kamu tidak boleh memecahkan kaca jendela. Kamu harus mencintai negerimu. Itu semua merupakan pernyataan nilai. Dalam proses menjadi dewasa, seorang individu menghadapi benturan-benturan dalam upayanya untuk membentuk perilakunya menjadi seperti yang diinginkan. Secara langsung, orang tua, guru, dan masyarakat memberikan hadiah dan hukuman apabila ada perilaku yang sesuai atau menyimpang dari konsepsi tentang kebenaran, kebaikan, atau keindahan. Secara tidak langsung, landasan aksiologis pendidikan tercermin di dalam perumusan tujuan pendidikan. Tatkala orang merancang pendidikan, maka ia harus memulainya dengan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan didasarkan oleh nilai yang diyakini yang berusaha untuk diwujudkan tindakan nyata. Thomas Armstrong tahun 2006 halaman 39 mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendukung, mendorong, dan memfasilitasi perkembangan subjek didik sebagai manusia yang utuh, a whole human being. Nah, dari ketiga aliran filsafat tadi dapat dirangkum hal-hal berikut. Pendidikan secara teoretik maupun praktik dilandasi oleh tiga landasan filsafat, yaitu ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Landasan ontologi memberikan dasar bagi pendidikan mengenai pemikiran tentang yang ada, yaitu pemikiran tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Sedangkan landasan epistemologi memberikan dasar filsafati bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal metode memperoleh pengetahuan.
Oleh karena itu, pendidikan sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Maka pandangan tentang sumber-sumber pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan berpengaruh pula terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Sedangkan landasan aksiologi memberikan dasar filsafati dalam hal nilai-nilai yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Sekian penjelasan dari saya tentang aliran filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.